Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davin Adi Setiawan. NIM saya 857982302. Kami dari UPBJJ Yogyakarta. Di sini kami ingin praktikum tentang pengenalan ekosistem darat. Dari alat dan bahan, yang pertama saya bawa alat tulis, yang kedua tabel pengamatan, yang ketiga lingkungan sekitar, dan yang keempat HP untuk video dan foto. Yang pertama, pengertian terlebih dahulu. Pengertian terlebih dahulu itu ekosistem adalah satuan fungsional yang mengangkut proses interaksi dengan organisme, hewan dengan lingkungan, atau sebaliknya lingkungan dengan hewan, seperti aliran sungai, rantai makanan, dan lain sebagainya. Ekosistem itu terdiri dari dua, abiotik dan biotik. Yang pertama, abiotik. Abiotik itu meliputi bahan organik dan kondisi iklim. Sedangkan yang kedua, biotik, itu meliputi tumbuhan, hewan, dan ekosistem saling berinteraksi antara lain. Komponen abiotik yang pertama, komponen abiotik itu komponen yang tidak dikendalikan oleh manusia, tetapi itu langsung terjadi karena alam. Contoh halnya seperti saat ini. Saat ini cuaca di daerah kami itu sangat mendung. Terjadi hujan, gerimis, dan banyak kabut. Itu bukan yang kami atau manusia yang mengendalikan, tetapi itu langsung dikendalikan oleh alam dan tidak ada sangkut pautnya dengan manusia. Itu masuk dalam kategori abiotik. Sedangkan untuk biotik itu ada campuran tangan dengan manusia. Seperti halnya kalau biotik itu seperti tanaman ini, tanaman jagung. Tanaman jagung ini itu harus ada campur tangan dengan manusia. Karena kalau tidak ada campur tangan dengan manusia, tanaman ini tidak akan bisa tumbuh. Walaupun bisa tumbuh, namun hasilnya tidak bisa maksimal karena harus diberikan banyak pupuk. Seperti halnya pupuk itu seperti ini. Nah, ini adalah salah satu pupuk yang dibuat atau campuran dari penguraian pupuk-pupuk yang dicampur dengan air yang dibuat oleh manusia untuk pertumbuhan perkembangan pada tumbuhan. Di samping itu, ketika pupuk ini digunakan, maka yang terjadi tumbuhan itu bisa untuk menjadi yang lebih baik atau bisa halnya tumbuh dengan sempurna tanpa ada gangguan-gangguan yang lain seperti dimakan oleh ulat, dimakan oleh belalang, dan lain sebagainya. Itu diuraikan oleh obat-obat itu atau kompos-kompos, pupuk-pupuk yang telah dibuat oleh kita sebagai pengurai untuk pertumbuhan pada tumbuhan tersebut. Tidak hanya tanaman jagung, namun juga tanaman yang lain itu juga bisa membutuhkan yang lain seperti pupuk. Seperti halnya tanaman kacang. Tanaman kacang tanah itu juga harus membutuhkan pupuk, karena di sisi lain tidak ada pupuk, maka tanaman itu tidak akan tumbuh dengan baik. Juga membutuhkan air untuk mengaliri tanaman-tanaman yang untuk pertumbuhan itu jauh lebih baik. Jadi kesimpulan dari yang bisa saya sampaikan, kesimpulannya adalah ekosistem darat alami dan buatan itu memiliki hal yang sama atau komponen yang sama. Cuman perbedaannya itu ada di komponen biotiknya. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan pada pengamatan ekosistem darat kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.